Karena pertanyaan terakhir ini banyak banget yang like di Instagram dari btn_fai soal makanan sehari-hari dan minta di-review ala gadgetin, saya jabanin juga dah demi penonton. Kayak sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 11-an dan udah waktunya makan siang. Jadi kita langsung sekalian review salah satu makanan favorit saya aja, nasi padang. Oke, ini tadi beliin merek apa saya nggak peduli, nasi padang. Jarang ada nasi padang yang nggak enak, pokoknya asal ada nangka atau perkedel telur udah enak banget, wanginya juga menggugah dan udah siang juga. Jadi ya semua makanan Indonesia enak sih. Di sini karetnya cuma satu, entah artinya apa soalnya nggak dikasih tahu oleh apa. Biasa kalau karetnya dua tuh pedes, kalau karetnya satu nggak terlalu pedes. Ini kalau dilihat dari luar dia nggak terlalu basah, berarti ini nasi padangnya masih baru atau kita requestnya kuahnya dikitin atau sama sekali nggak pakai kuah, karena ada orang yang senengnya nggak pakai kuah, senengnya yang kering aja. Soalnya kalau pakai kuah kan biasanya banyak-banyak gitu. Kalau saya sih kadang tergantung lah, misalnya pengen yang kering atau apa. Agak aneh yang ngomongin kayak gini. Sekarang kita langsung buka aja ini. Kalau semuanya pasti udah ngerti lah soal nasi padang, nggak perlu dibahas kayak gimana pun, udah pengalaman semua orang Indonesia gitu. Cuma saya agak bingung ini kenapa atasnya yang bagian kecil ini bukan tempat lipetannya tapi di bagian bawah. Biasanya yang atas yang lebih kecil ini tempat lipetannya, jadi kita buka itu base-nya lebih lebar gitu. Ini nama mereknya itu apa ya? Sinar Minang ya. Oke, ini tokonya di Grogol. Ya kayak agak aneh gitu. Biasanya kan kayak gini dibuka. Atau saya yang salah ingat. Ya intinya gitu. Ini dibeliinnya nasi kayak selalu pakai piring, nggak pakai piring pun nggak masalah, tapi ada resiko kena minyak juga karena ya namanya nasi padang ya. Di sini, oke. Sini dia strukturnya bagus ya. Jadi pas kita buka nasi padangnya masih lengket-lengket kayak gini, nggak langsung buyar kemana-mana. Jadi kalau misalnya cuma ini terlalu lengket sih. Kalau misalnya kita udah buka dan dia langsung kebuka kayak gini, saya demen banget. Di sini ada bagian yang putih banget, jadi nasinya masih kering dan bersih. Di sini ada bagian lauknya yang basah. Jadi kalau misalnya lihat kayak gini, buat saya ini oke banget. Biasanya kalau misalnya nasinya udah kuning semua, udah basah semua, jadinya agak nggak terlalu enak. Masih enak kalau bisa kegumpel-kegumpel kayak gitu. Oke, sekarang cuci tangan dulu. Sip, sekarang saya udah cuci tangan, pastiin cuci tangan dulu. Kalau zaman sekarang pakainya ya sabun, jangan kobokan doang. Kalau dulu kobokan aja kayaknya udah cukup banget, tapi sekarang zaman-zaman kayak gini kayaknya nggak cukup. Oke. Di sini kita dapatnya aneh gak bikin kayak gini? Ya udahlah. Senengnya sih enjoy nasi. Oke. Senengnya enjoy nasi padang tanpa harus banyak ngomong gitu. Enaknya tuh dimakan diam-diam sambil usap keringat. Di sini liur saya udah kemana-mana. Ini dagingnya agak sedikit alot, cuma kalau udah dibuka dia empuk. Ini rendang yang oke. Udah yang bagus punya. Entah gimana, kalau udah di dalam sini biasanya nggak banyak mikir lagi, langsung makan. Di dalam sini ada nangka, ada dikasih kubis juga, sama ada daun ubi. Sisanya sih nggak ada ya. Biasanya kalau misalnya Anda orang yang seleranya selera makannya bukan selera makan. Susah ngomongnya kalau udah nyium kayak gini. Kalau misalnya Anda orang makannya banyak, biasanya dikasih ekstra lauk telur atau ekstra lauk perkedel. Kalau saya biasanya kalau lagi lapar gitu, nambah sebanyak itu. Kalau misalnya udah ngiler. Jadi kita langsung makan aja. Kalau misalnya Anda lagi pengen hemat, nasi telur bulat aja udah cukup sih biasanya. Itu di bawah 10.000 dapat. Dulu kalau saya masih mahasiswa gitu, biasanya makan nasi telur bulat udah happy banget. Yang penting itu kuah nangkanya itu dibanyakin aja. Mungkin karena ini masih jam 11, jadi nasinya kerasa segar, angetnya tuh pas, keras-keras juga, nggak terlalu lembek, dan rendangnya juga empuk sih. Mungkin rekomendasi saya kalau beli nasi padang tuh jam 11 sampai jam 12, jangan jam 1 sampai jam 2, karena demi dapetin yang masih seger-seger gini. Biasanya kalau nasi padang itu kalau saya lewat mau pergi kuliah, kan telan dulu ya. Maaf ya. Nggak di-endorse Sinar Minang, tapi oke. Mungkin jamnya tepat. Ya. Dulu pas saya lagi naik sepeda mau pergi kuliah kan sering lihat restoran Padang tuh. Dan mereka biasanya baru siapinnya sekitar jam 8, jam 9, panggang ikan, masak nasi. Kelihatan di depannya, pakai arang-arang gitu, Anda pasti pernah lihat juga.
Jadi ini mungkin lebih ke faktor kapan kita belinya, bisa juga faktor memang si sinar minang ini memang enak ya. Jadi gitu aja dulu lah, saya nggak pengen kebanyakan review. Dari kalorinya ini mungkin 1000 kalori harus, kalau makan 2 bungkus sudah cukup banget buat seharian. Lemak dan lain-lain saya nggak sama sekali nggak tahu, nggak bisa ngomong lebih banyak. Yang pasti nasi padang itu enak, nggak ada komen lain, recommended. Demikian video Q&A buat akhir tahun 2020 ini, buat edisi gabut kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Wow. Iya sih enak. Kalau setengah basah setengah kering kayak gini.